Baik pemirsa, sebelum nanti kita akan melihat sebenarnya seperti apa halusinasi ini kemudian bisa mempengaruhi perilaku dari pelaku ini. Nanti Dr. Danardi akan berikan tinjauannya dan juga pandangannya. Tapi kita akan dapatkan informasi terbaru terlebih dahulu dari pemeriksaan pelaku ini yang akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri Baik, Pak dan Pandra. seluruh pemirsa TV One Iya. dan para narasumber. Pak Pandra, hari ini ada update informasi apa yang mungkin bisa di-share ke kami mengenai pemeriksaan terhadap pelaku ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Ya, perlu kami sampaikan bahwa Kepolisian Daerah Lampung, dalam hal ini Polresta Bandar Lampung, Satuan Reserse Kriminal, yang tengah menangani kasus penusukan ataupun penikaman terhadap ulama dan pendakwa Syekh Ali Jabir yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 di Masjid Falahuddin. Tentunya dari pemeriksaan terhadap tersangka yang artinya terhadap pelaku ya, yang diperiksa dari mulai hari Minggu tanggal 13 sampai tanggal 14, kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi termasuk saksi korban Syekh Ali Jabir, kemudian juga pemeriksaan terhadap saksi yang berada di TKP sampai dengan saksi di lingkungan tempat yang mengetahui tentang keberadaan atau keseharian daripada termasuk keluarga daripada tersangka atau pelaku ini. Nah, kemudian setelah waktu yang sesuai di dalam aturan KUHAP, itu 1 kali 24 jam untuk menentukan seseorang dalam status hukumnya, hasil gelar perkara, kemudian dari pemeriksaan dari fakta-fakta yang terjadi dan fakta yang kita kumpulkan, maka dari kesimpulan gelar perkara tanggal 14 itu sudah ditetapkan pelaku yang berinisial AA tersebut dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus di mana mengakibatkan penganiayaan, dan juga perlu kami sampaikan bahwa tersangka dapat kami sangka dalam pasal 340, ya, kemudian Yungto pasal 53 KUHP, di mana di dalam pasal tersebut adanya rencana ataupun perencanaan pembunuhan yang dilakukan dari seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan juga pembunuhan tersebut juga dilakukan di pasal 33 subsidiar lagi, di 338 Yungto 53, kemudian di pasal 351 ayat 2. Jadi artinya perencanaan pembunuhan dilakukan terhadap tersangka AA ini yang mengakibatkan juga luka-luka yang diderita oleh korban. Dalam hal ini adalah Syekh Ali Jabir. Iya. Dan juga di dalam rangkaian perencanaan tersebut, tersangka juga menggunakan senjata tajam yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Hal ini di dalam persangkaan tersebut tentunya ancaman hukumannya adalah hukuman berlapis. Ancamannya itu adalah 5 sampai 20 tahun. Bahkan kami juga lakukan penggeledahan, pemeriksaan lebih mendalam lagi, penyelidikan tentang aktivitas sehari-hari. Dan pemeriksaan juga kami cek juga dalam pemeriksaan urin tidak ditemukannya adanya zat adiktif ataupun zat nafsa dalam tubuh pelaku. Demikian, Mbak. Baik Pak Pandra, terima kasih untuk informasi terbarunya mengenai pemeriksaan yang terus berlangsung. Kami nanti akan terus minta update-nya Pak, bagaimana perkembangannya dari hari per hari tentunya. Pak Pandra, sekali lagi terima kasih selaku Kabid Humas Polda Lampung. Baik, Dr. Danardi, mengenai motif pelaku sempat disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa tersangka ini mengaku halusinasi, kemudian juga merasa dibayang-bayangi dikejar-kejar oleh Syekh Ali Jabir. Pandangan dari Dr. Danardi seperti apa? Jadi kalau di kami di dunia psikiatri ini, kalau akan melakukan membuat kesimpulan atau membuat diagnosis atau melakukan assessment itu harus secara cermat, secara hati-hati. Kita harus melakukan wawancara yang baik kepada pelakunya, juga kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya, bagaimana perilaku sehari-harinya seperti apa. Kalau tadi dikatakan bahwa dibayangi suatu halusinasi, kita harus melakukan cross check, kita harus melakukan konfirmasi, benarkah itu halusinasi? Kalau itu benar, kemudian kita harus mencari bahwa halusinasi itu bagian dari gangguan yang namanya psikotik atau gangguan skizofrenia. Kita harus mencocokkan bahwa benarkah halusinasi ini bagian dari gangguan psikotiknya, gangguan skizofrenianya. Kalau iya, memang itu nanti bisa didiagnosis. Tapi bisa saja bahwa halusinasi itu bisa berdiri sendiri.
Kalau tadi Pak Pandra mengatakan bahwa mencari dengan zat narkotika, narkoba, itu bisa ada suatu zat yang namanya halusinogen. Kalau mengkonsumsi zat itu memang bisa terjadi halusinasi. Tapi pada dasarnya harus melakukan pemeriksaan klinis yang secara cermat. Tadi katakan loh, halusinasi, kalaupun halusinasi itu ada, halusinasi itu frekuensinya seperti apa? Halusinasi itu kemudian apakah benar mempengaruhi perilaku dirinya? Kemudian perilaku dirinya itu kemudian dilakukannya sepertinya di luar kesadaran dia, di luar kontrol dia. Kalau itu mungkin bisa katakan bahwa dia ketika melakukan tindakan itu di luar kesadaran dirinya. Tapi tadi sekali lagi bahwa di sini sebenarnya bukan mencari diagnosis, tapi kita mencari gejala-gejala seperti apa yang muncul pada saat dia melakukan. Kemudian gejala-gejala itu bisakah sebagai suatu motivasi atau sebagai suatu dampak bahwa tindakan itu adalah karena gejalanya, dan tindakan itu kita bisa mengatakan karena itu gejala halusinasi atau gejala delusional atau gejala gaduh gelisah yang karena suatu penyakit gangguan jiwa, maka itu bisa dikatakan dia memang di luar kendali dirinya. Dia sedang tidak menjadi AA, tapi sedang terganggu, terutama pada fungsi pikirnya. Kira-kira kita ke tahapannya akan seperti itu. Iya. Nanti kita lanjutkan Dr. Danardi, termasuk kita juga akan dengarkan ini Dr. Tendri Septa yang juga merupakan salah satu dokter yang mengobservasi pelaku sesaat lagi. Kalau sebelum jeda tadi kita sudah mendengarkan analisa dari Dr. Danardi, selanjutnya kita juga akan mendengarkan bagaimana hasil observasi yang dilakukan kepada pelaku ini akan disampaikan oleh Dr. Tendri Septa selaku Ketua Komite Medik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Tendri. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Dr. Danardi. Selamat malam Dr. Tendri. Baik, Dr. Tendri mungkin bisa diceritakan hasil observasi awal seperti apa dok? Jadi mungkin saya ceritakan selintas. Jadi awalnya pada saat saya dimintakan untuk menilai oleh kepolisian itu sekitar di atas jam 10 ya. Nah kalau kita lihat kondisi yang bersangkutan sendiri pada saat itu memang sedang menurun karena kita lihat kan fisiknya sebelumnya kan mendapatkan kekerasan ya waktu itu. Nah pada saat kita lakukan observasi, yang pertama yang bersangkutan ini komunikasinya memang masih bisa kita pahami. Jadi pada saat dia menyampaikan satu ide ke ide yang lain bisa kita pahami. Jadi kalau kita lihat proses pikirnya pada saat itu lumayan baik ya. Nah cuman kan kalau kita lihat yang saya lakukan pada saat yang bersangkutan mulai komunikasi, mulai kita nilai bagaimana proses pikir, kemudian isi pikir dan lain-lain. Nah, untuk yang seperti yang tadi yang Dr. Danardi sampaikan itu juga coba kita telusur. Jadi yang bersangkutan itu salah satu yang kita nilai, apakah yang bersangkutan ini pada saat itu ada halusinasinya. Tapi tadi saya sampaikan karena kondisi fisiknya yang belum terlalu baik, jadi kita belum bisa dapat detail terkait dengan apakah itu halusinasi yang dalam tanda kutip memang halusinasi yang seperti Dr. Nadi sampaikan karena psikotiknya atau bukan. Nah kemudian yang saya coba telusur adalah bagaimana ia mempersepsikan tentang dirinya sendiri waktu itu ya. Tapi karena kita lihat makin malam kondisi yang bersangkutan itu bukan makin baik, mungkin karena secara fisik yang bersangkutan sebelumnya pernah mendapatkan kekerasan. Saya waktu itu kita sampaikan ke kepolisian baiknya dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum sehingga kita bisa lebih dalam menganalisis, mengobservasi, menilai konsistensi jawaban dan lain-lain, termasuk tadi seperti yang Dr. Nadi sampaikan, apakah yang bersangkutan ini benar halusinasinya berhubungan dengan gambaran gangguan psikotiknya atau bukan, atau seperti yang tadi sampaikan dia berdiri sendiri. Nah itu memang harus kita lebih dalami lagi. Termasuk apakah yang bersangkutan ini memiliki kemungkinan ada delusion. Itu juga akan kita ukur pada saat yang bersangkutan nanti dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum. Jadi sampai saat ini karena pengukuran baru dalam waktu yang singkat, kemudian observasi juga dalam kondisi yang bersangkutan belum terlalu baik ya secara fisik,
Saya pikir nanti pada saat kalau kita dimintakan visum dari psikiatrikum, nanti kita akan bentuk tim, akan kita ukur, kita nilai, kita observasi, kita amati, apakah yang bersangkutan ini memiliki tanda dan gejala gangguan jiwa, termasuk apakah ada halusinasi visual atau auditorik, atau misalkan ada juga delusion. Mungkin seperti itu dulu Mbak Putri. Baik, Dr. Tendri Septa, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga sudah menjelaskan bagaimana hasil dari proses observasi awal. Nanti kami akan juga tunggu bagaimana hasil observasi di hari-hari berikutnya setelah tentunya kondisi dari pelaku ini membaik. Sekali lagi terima kasih Dr. Tendri Septa. Baik. Terima kasih Mbak Putri. Penutup dari Dr. Danadi, mungkin apa yang nanti kita akan nantikan dari hasil observasi yang akan dilakukan oleh pihak pemeriksa di Lampung? Jadi saya kira sudah benar Dr. Tendri tadi akan menunggu kondisi fisiknya lebih segar karena pada dasarnya wawancara itu juga memerlukan kesegaran secara fisik agar supaya bisa menjawab dengan benar, bisa secara runut dan kita menilai proses pikirnya. Apakah dia mampu mempunyai daya ingat yang baik? Apakah dia mempunyai daya konsentrasi yang baik? Orientasi waktu, orientasi orang, orientasi tempat, apa itu juga baik. Apakah dia mampu membuat asosiasi bahwa kalau saya berbuat begini, dampaknya begini. Kalau saya melakukan tindakan yang salah, saya akan dihukum. Kalau tindakan benar, saya akan dipuji. Tentu itu nanti akan dikonsentrasikan menjadi wawancara yang terstruktur oleh Dr. Tendri dan teman-teman. Saya harap nanti setelah kondisi fisiknya pelaku itu baik, maka wawancara psikiatri bisa berjalan dengan baik. Baik, Dr. Danadi terima kasih sudah menyediakan waktunya, sudah berbagi informasi dengan kami. Nanti kita akan tunggu bagaimana hasil observasi selanjutnya. Baik pemirsa, kami akan jeda sejenak, tapi setelah jeda kami akan bawa Anda untuk melihat bagaimana tugas ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Doni Monardo untuk bisa fokus mengatasi COVID-19 ini di 8 provinsi. Lalu akankah efektif pemberian tugas ini? Kami akan segera kembali.